Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih demo dari aplikasi Assetto. Pada tahap pertama, kita melakukan running kode dari Chemtest. Chemtest sendiri berisi kode-kode yang dapat membaca model YOLO, di mana setiap kali melakukan deteksi, semua data yang terdeteksi akan masuk ke dalam database SQLite Tree. Setelah kode tersebut berjalan, maka akan melakukan deteksi objek yang berdasarkan alat-alat yang terdapat pada model YOLO, terutama YOLO V8 yang sudah dilatih sebelumnya, di mana pada deteksi ini, objek aset yang dites adalah hand sanitizer. Setelah dilakukan scanning objek, maka akan diberhentikan running tersebut. Kemudian saat scanning terhenti, maka kita akan mengecek apakah data yang dilakukan scanning itu sudah masuk atau belum. Setelah database di-refresh atau update, maka akan muncul data yang sudah tertangkap pada saat melakukan scanning tadi. Dengan memperhatikan ID objek, ID barang, nama barang, waktu scan, akurasi, dan is sent to server. Pada kolom is sent to server berfungsi sebagai penanda apakah data yang terkumpul sudah ada atau belum, yang nantinya akan dikirim ke server. Jika data tersebut belum dikirimkan ke server, maka is sent to server memiliki value 0. Itu akan dilakukan pengiriman ke server dengan menjalankan kode programnya dari file service, di mana file service ini menggunakan endpoint yang terdapat pada server untuk menerima data yang dikirimkan. Pada saat kode program service ini dijalankan, maka akan diminta untuk memasukkan ID device, di mana ID device ini menandakan tempat atau letak ruangan aset. Setelah itu, data yang terdapat pada database lokal dengan is sent to server bervalue 0 akan dikirimkan ke server. Berikut merupakan tampilan landing page pada aplikasi Assetto. Aplikasi ini memiliki 6 fitur utama, yaitu adanya aset item, distribusi item, alokasi item, cari aset, dan find by location, sensor location and data log, dan yang terakhir adalah dashboard, interaktif, dan reports. Adapun layanan yang kami berikan yang pertama adalah data inventaris dengan mengelola seluruh aset rumah sakit mulai dari alokasi, distribusi, hingga pendataan aset baru. Semua informasi disimpan dalam satu platform terpusat yang mudah diakses. Yang kedua adalah pencarian aset. Dengan menemukan aset yang cepat menggunakan fitur pencarian yang dapat diakses berdasarkan nama, kategori, atau lokasi. Lalu ada sensor aset. Dengan sensor aset, kita dapat memantau kondisi dan lokasi aset dengan sensor yang terintegrasi, mencatat data log, dan melakukan post-processing untuk analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya, menyediakan data master. Data master menyediakan data induk yang lengkap dan terorganisir untuk mendukung operasional rumah sakit. Yang terakhir adalah manajemen user. Dengan adanya manajemen user ini memudahkan atur hak akses pengguna dan pastinya memastikan data yang sensitif hanya dapat diakses oleh orang yang tepat. Pada case selanjutnya, kita akan melakukan login admin menggunakan username dan password. Berikut merupakan tampilan dashboard admin dan kita menuju pada sensor location. Sensor location berfungsi untuk mengatur penempatan di mana lokasi berada sesuai dengan sensor yang sudah ditambahkan pada sensor sebelumnya. Yang selanjutnya, terdapat sensor data log yang menampilkan semua data collect yang dilakukan pada kamera atau data kotor. Pada bagian sensor post-processing, menampilkan data yang sudah bersih. Setelah itu, data yang di post-processing akan terintegrasi ke menu-menu yang lainnya dan terinputkan ke data master. Pada bagian ini menunjukkan pada aset item. Aset item menampilkan keseluruhan item berdasarkan aset master untuk menambahkan aset ketika kita klik view, stock, dan CRUD. Pada bagian alokasi aset menunjukkan CRUD ataupun create, read, update, and delete data berdasarkan aset item. Pada bagian distribusi aset berfungsi untuk memvisualisasi mapping yang bisa kita lihat persebaran aset berdasarkan bangunan per lantai.
Pada bagian pencarian aset terdiri dari cari aset berdasarkan nama aset, kode barang, lokasi, dan find by location list data berdasarkan peruangan aset, apa saja yang ada di ruangan tersebut. Pada bagian aset master, terdapat beberapa komponen yang dapat kita ubah, seperti data untuk bangunan. Lalu terdapat juga jenis aset serta kategori aset. Merupakan tampilan sensor untuk CRUD, di mana kita dapat create, read, update, and delete data pada sensor. Pada bagian manajemen user, data user dapat diinformasikan detail dari nama lengkap, username, email, user level, dan keterangan dapat melakukan create, read, update, ataupun delete. Dan dikhususkan pada bagian-bagian tertentu seperti admin dan juga penanggung jawab lainnya yang berkaitan. Pada bagian autentikasi menu, mengatur menu apa saja yang boleh kita akses berdasarkan role name, dan juga autentikasi role name CRUD menu sesuai role yang sudah diisi atau ditentukan. Untuk dashboard pegawai, pegawai dapat melakukan view kepada menu akses. Yang diakses hanyalah dashboard distribusi aset, pencarian aset, atau cari aset, dan find by location.
Setelah beberapa penjelasan dari aplikasi ini dan diharapkan dapat diimplementasikan tidak hanya di RS Bayangkara Sartika Asi Bandung, namun bisa diperbesar untuk penggunaannya ke rumah sakit lainnya. Berikut merupakan beberapa hasil pengujian yang sudah kami lakukan untuk performa dari object detection dan tracking menggunakan YOLO V8 dan Deep Sort Algorithm. Pada case ini dilakukan pengujian dengan meletakkan aset secara bersamaan dalam satu frame. Pada case ini terdapat pengujian ketika barang diletakkan secara satu persatu pada frame. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil yang cukup baik untuk object detection dan tracking. Tidak terlalu banyak kesalahan yang didapat, serta memiliki stabilan yang cukup baik. Itulah gambaran dari penggunaan aplikasi Aceto, dan semoga kedepannya dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih baik lagi.